Di suatu titik di bawah permukaan Samudra Pasifik, sebuah mesin perang bergerak dalam keheningan total, tanpa suara, tanpa jejak, tanpa kehadiran yang bisa dideteksi oleh sistem pengawasan paling canggih milik NATO sekalipun. Kapal selam itu membawa 12 rudal balistik antar benua JL-3, dan setiap rudal mampu menjangkau kota-kota besar Amerika Serikat dalam waktu kurang dari 25 menit. Ini bukan skenario fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang sedang dihadapi oleh para perencana pertahanan di Washington, Brussels, dan Tokyo. Sebuah kenyataan yang mereka akui dalam dokumen-dokumen internal yang bocor sebagai ancaman asimetris paling serius dalam 2 dekade terakhir. Kapal selam itu adalah Type 094A, the crown jewel dari program nuklir bawah laut Tiongkok yang selama bertahun-tahun diremehkan oleh analis Barat. Nah, kali ini kita akan menganalisis secara mendalam mengapa kapal selam nuklir Type 094A milik Tiongkok menjadi ketakutan terburuk NATO di era 2026 ini. Di video ini, Anda akan memahami 4 hal krusial. Pertama, apa yang membuat Type 094A secara teknis unggul dari kapal selam NATO? Kedua, bagaimana rudal JL-3 mengubah kalkulasi nuklir global? Ketiga, mengapa strategi asimetris Tiongkok justru lebih berbahaya dari armada kapal induk Amerika? Dan keempat, apa implikasi geopolitisnya bagi stabilitas kawasan Pasifik dan dunia? Mari kita mulai dari fondasi paling penting, teknologi itu sendiri. Selama lebih dari 2 dekade, dunia militer menganggap kapal selam nuklir Tiongkok sebagai produk kelas 2, bising, mudah dideteksi, dan jauh tertinggal dari Ohio-class milik AS atau Vanguard-class milik Inggris. Penilaian itu kini harus direvisi secara fundamental. Type 094A, yang mulai beroperasi penuh pada awal 2020-an, adalah evolusi radikal dari pendahulunya Type 094 yang memang berisik dan penuh kelemahan. Tiongkok tidak hanya memperbaiki, mereka melakukan lompatan generasional. Reaktor nuklir generasi baru yang digunakan pada Type 094A menghasilkan tingkat kebisingan yang, menurut laporan dari Institut Internasional untuk Studi Strategis atau IISS, mendekati standar Virginia-class Amerika dalam kondisi operasi tertentu. Lambung kapal dilapisi dengan material peredam akustik generasi terbaru yang dikembangkan bersama dengan program penelitian bawah laut sipil Tiongkok. Sebuah pendekatan dual use yang cerdik dan sulit dilacak oleh intelijen Barat. Sistem propulsi pump jet yang menggantikan baling-baling konvensional mengurangi jejak akustik secara dramatis, membuat kapal ini jauh lebih sulit dideteksi oleh sonar pasif NATO yang tersebar di jalur Giuk, celah antara Greenland, Islandia, dan Inggris Raya. Yang lebih mengkhawatirkan, Tiongkok membangun infrastruktur bawah laut di Laut Cina Selatan, jaringan sensor akustik, stasiun komunikasi bawah laut, dan jalur patroli tersembunyi yang memungkinkan Type 094A beroperasi di wilayah kandang mereka sendiri tanpa harus menembus garis pertahanan NATO untuk menjangkau targetnya di Amerika. Inilah perubahan paradigma yang sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke jantung dari keseluruhan strategi ini, rudal JL-3. JL-3 atau Julang 3 yang berarti gelombang raksasa adalah rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam atau SLBM yang dirancang khusus untuk menjangkau daratan Amerika Serikat dari perairan yang masih berada di bawah perlindungan langsung Angkatan Laut Tiongkok. Ini adalah perbedaan kunci yang sering diabaikan oleh media umum. Kapal selam nuklir Uni Soviet semasa Perang Dingin harus menembus Atlantik Utara, melewati pertahanan ASW atau Anti-Submarine Warfare NATO yang berlapis-lapis, sebelum bisa menembakkan rudalnya ke target Amerika. Type 094A dengan JL-3 tidak perlu melakukan itu. Dengan jangkauan yang diperkirakan mencapai lebih dari 9.000 km, JL-3 bisa menghancurkan Los Angeles, Seattle, bahkan Chicago dari posisi yang masih berada di dalam Laut Cina Selatan atau Laut Kuning, perairan yang dikelilingi oleh sistem pertahanan berlapis milik PLA. Artinya, untuk menghancurkan kapal selam ini sebelum ia menembak,
Amerika harus terlebih dahulu menembus E2AD, zon penolakan akses yang dibangun Tiongkok selama 20 tahun terakhir, dengan rudal anti kapal DF-21D dan DF-26, sistem pertahanan udara S-400, dan ratusan jet tempur generasi keempat dan kelima. Itu bukan operasi militer, itu deklarasi perang total. Dan JL-3 dilengkapi dengan Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle atau MIRV. Setiap rudal membawa hingga 3 hulu ledak terpisah yang bisa diarahkan ke 3 kota berbeda secara simultan. Kemampuan ini mengubah satu kapal selam menjadi senjata yang setara dengan seluruh arsenal nuklir beberapa negara menengah. Disinilah kita perlu memahami inti dari strategi asimetris Tiongkok dan mengapa ini jauh lebih berbahaya dari sekadar perlombaan senjata konvensional. Amerika Serikat menghabiskan sekitar 13 miliar dolar untuk satu kapal induk Gerald R. Ford Class, belum termasuk biaya operasional, kelompok tempurnya yang bisa mencapai 6,5 juta dolar per hari. Tiongkok sebaliknya mengalokasikan sumber daya yang jauh lebih kecil untuk membangun sistem yang dirancang bukan untuk mengalahkan kapal induk dalam pertempuran langsung, melainkan untuk membuat kehadiran kapal induk itu menjadi tidak relevan atau terlalu berbahaya untuk dioperasikan. Ini adalah filosofi Sun Tzu yang diterapkan dalam konteks militer abad ke-21. Kapal induk adalah proyeksi kekuatan dan simbol dominasi. Tetapi simbol itu kehilangan maknanya ketika musuh memiliki kemampuan untuk menenggelamkannya dari jarak 1.500 km menggunakan rudal DF-21D, sekaligus memiliki kapal selam nuklir yang bisa menghancurkan kota-kota di tanah air musuh tersebut. Para analis di Rand Corporation menyebut ini sebagai dilema kredibilitas strategis. AS dihadapkan pada situasi di mana eskalasi apapun di kawasan Pasifik kini membawa risiko nuklir yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan. Dan ini menciptakan efek deterrence yang luar biasa kuat bagi Tiongkok, bahkan tanpa pernah menembakkan satu peluru pun. Cukup dengan keberadaan Type 094A yang tak terdeteksi di suatu tempat di kedalaman Pasifik. Itu sudah cukup untuk mengubah kalkulasi pengambilan keputusan di Gedung Putih dan Pentagon. Lalu, apa implikasi geopolitis dari semua ini bagi kawasan kita, bagi Asia, bagi Pasifik, dan bagi tatanan dunia yang kita kenal? Pertama, ambiguitas nuklir Tiongkok kini menjadi senjata diplomatik tersendiri. Dengan kapal selam yang tidak bisa dilacak, tidak ada pihak manapun yang bisa memverifikasi di mana tepatnya kemampuan nuklir Tiongkok berada pada suatu saat tertentu. Ini menciptakan ketidakpastian yang dikontrol, sebuah keunggulan psikologis dalam setiap negosiasi dan konfrontasi diplomatik. Kedua, negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, kini menghadapi tekanan baru yang jauh lebih kompleks. Perairan yang selama ini menjadi koridor ekonomi dan jalur perdagangan internasional kini, secara de facto, berubah menjadi teater operasi militer strategis yang bisa diaktifkan kapan saja. Ketiga, NATO untuk pertama kalinya secara resmi menyatakan bahwa Tiongkok adalah tantangan sistemik. Dalam dokumen Konsep Strategis 2022, sebuah pengakuan yang secara implisit mengakui bahwa kapabilitas bawah laut Tiongkok telah melampaui ambang batas yang bisa diabaikan. Dan keempat, perlombaan teknologi siluman kapal selam kini memasuki babak baru dengan Amerika, Inggris, dan Australia melalui Pakta AUKUS berupaya menyaingi kapabilitas Tiongkok. Sementara Tiongkok sendiri sudah selangkah lebih maju dalam membangun infrastruktur pendukung di bawah laut yang membuat deteksi semakin sulit dilakukan. Mari kita rangkum seluruh analisis yang telah kita bahas. Pertama, Type 094A bukan sekadar upgrade teknis. Ia merepresentasikan lompatan generasional dalam kemampuan akustik, siluman, dan daya tahan operasional kapal selam nuklir Tiongkok yang secara substantif mempersempit kesenjangan teknologi dengan NATO. Kedua, rudal JL-3 mengubah fundamental kalkulasi nuklir global karena Tiongkok kini bisa melancarkan serangan nuklir ke daratan Amerika
dari wilayah yang dilindungi oleh lapisan pertahanan mereka sendiri, tanpa perlu menembus zona pertahanan NATO. Ketiga, strategi asimetris Tiongkok terbukti jauh lebih cost-efektif dan sulit di-counter dibanding pendekatan konvensional, karena ia menargetkan kelemahan struktural dari doktrin proyeksi kekuatan berbasis kapal induk yang dipegang AS selama puluhan tahun. Keempat, implikasi geopolitisnya bersifat jangka panjang dan multidimensi, menciptakan ambiguitas strategis baru, memperumit dinamika ASEAN, dan memaksa NATO untuk memperluas definisi ancaman mereka jauh melampaui Atlantik. Benang merahnya sederhana namun dalam. Di era 2026 ini, superioritas militer tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki armada terbesar atau paling terlihat, melainkan oleh siapa yang paling tak terlihat, paling tak terduga, dan paling mampu mengancam tanpa harus pernah menembak. Type 094A adalah perwujudan sempurna dari doktrin tersebut. Pertanyaan untuk Anda. Dengan kemampuan yang telah kita analisis ini, apakah menurut Anda Amerika Serikat dan NATO masih memiliki keunggulan deterrence yang cukup untuk mencegah Tiongkok menggunakan kapabilitas ini sebagai leverage dalam sengketa Taiwan atau Laut Cina Selatan? Atau justru kita sedang menyaksikan pergeseran keseimbangan kekuatan yang permanen? Tulis analisis dan pandangan Anda di kolom komentar. Saya ingin membaca perspektif Anda. Jika video ini memberikan wawasan baru yang bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan analisis mendalam berikutnya.